Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Pelajaran pertama yang dibahas adalah SBDP, lagu bertangga nada mayor dan minor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada merupakan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis tangga nada. 1. Tangga nada diatonis mayor. Berikut ini merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. A. Bersemangat. B. Riang, gembira. C. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Untuk contoh lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Poco-Poco, Halo Halo Bandung, Sajojo, Indonesia Raya, Burung Kakak Tua, Kampuang Nan Jawa di Mato, dan Pamanku Datang. 2. Tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor antara lain A. Kurang bersemangat. B. Bersifat sedih. C. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Dan untuk contoh lagunya antara lain Syukur, Es Lilin, Gugur Bunga, O Inani Keke, Indonesia Pusaka, Bubui Bulat, Ibu Kita Kartini, Ayam, dan Lape. Pelajaran kedua, bahasa Indonesia, menentukan ciri-ciri pantun. Anak-anak, perhatikanlah contoh pantun berikut. Menanam jagung sampai subur, panennya banyak, manis rasanya. Makanlah secara teratur agar pencernaan tetap terjaga. Dari pantun tersebut, ciri-cirinya antara lain 1. Terdiri dari 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 3. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. 4. Baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur diberi simbol A. 5. Baris kedua dan keempat diakhiri bunyi A diberi simbol B. 6. Berdasarkan bunyi akhirnya, pantun tersebut memiliki pola sajak A, B, A, B. 7. Baris pertama pantun terdiri dari 9 suku kata. Untuk mencari suku kata, misalkan kita lihat baris pertama. Menanam jagung sampai subur. Nah, jumlahnya ada 9 suku kata. 8. Baris kedua pantun terdiri dari 10 suku kata. 9. Baris ketiga pantun terdiri dari 9 suku kata. 10. Baris keempat pantun terdiri dari 11 suku kata. Pantun memiliki beberapa jenis, berikut penjelasannya. 1. Pantun orang tua. Merupakan pantun yang menggambarkan karakter orang tua sehingga syarat akan nasihat atau petuah. Berdasarkan isinya, pantun orang tua terdiri dari pantun agama, pantun adat, pantun nasihat, dan pantun jenaka. Ini adalah contohnya. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. 2. Pantun anak muda merupakan pantun yang menggambarkan kehidupan anak muda meliputi perkembangan atau perjuangan dalam mencapai sesuatu. Berdasarkan isinya, pantun muda biasanya merupakan pantun nasib dan pantun perkenalan.
Dari Bantan ke Tanjung Kandis, berlayar di Tumbang Utara, lagi berhadapan mulutnya manis, balik belakang lain bicara. 3 adalah pantun anak-anak, merupakan pantun yang menggambarkan kehidupan anak-anak untuk menunjukkan kegembiraan atau kesedihan mereka. Pantun anak-anak mengandung petuah atau nasihat agar anak menjadi manusia yang lebih baik. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang bawa oleh-oleh. Materi terakhir hari ini IPA, Sistem Peredaran Darah pada Hewan. Peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak dialirkan melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke rongga tubuh, misalnya pada serangga dan siput. Pada peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh, misalnya pada cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada hewan. 1 adalah hewan serangga. Serangga memiliki alat peredaran darah hanya satu, yaitu pembuluh yang dinamakan aorta. Jantung pada serangga dinamakan dengan jantung pembuluh yang terletak memanjang di sepanjang punggung. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak berwarna merah. Darah serangga disebut hemolimfa. Hemolimfa berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa. Berikut adalah sistem peredaran darah pada serangga. 2. Cacing tanah. Organ peredaran darah pada cacing tanah terdiri dari 3 pembuluh darah utama, yaitu tengkung aorta, pembuluh darah perut ventral, dan pembuluh darah punggung dorsal. Sistem peredaran darah cacing tanah dimulai dari darah mengalir dari lengkung aorta menuju ke pembuluh perut. Kemudian, darah dialirkan menuju pembuluh punggung melalui pembuluh kapiler. Pembuluh darah perut mengalirkan darah ke bagian belakang tubuh cacing. Adapun pembuluh darah punggung mengalirkan darah ke bagian depan tubuh cacing tanah. Sistem peredaran darah cacing tanah terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung. Jantung dan saluran darah cacing memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas tubuh ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, kemudian ke seluruh tubuh. Ini adalah gambar sistem peredaran darah pada cacing tanah. 3. Ikan. Ikan memiliki organ peredaran darah yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Jantung ikan terbagi menjadi 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Ikan memiliki peredaran darah tunggal, artinya dalam sekali peredarannya darah melalui jantung hanya 1 kali. Dan ini untuk gambar sistem peredaran darah ikan. 4. Amfibi. Sistem peredaran darah katak disebut peredaran darah ganda, karena dalam 1 kali peredarannya darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Pada masa larva berudu, sistem peredaran darahnya menyerupai ikan. Setelah metamorfosis menjadi katak, sistem peredaran darah mengalami perubahan yang sesuai untuk kehidupan di lingkungan darat. Alat peredaran darah katak terdiri atas jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi, atrium kanan dan atrium kiri, dan 1 bilik ventrikel. Darah dari serambi masuk ke bilik dan terjadi percampuran antara darah kaya oksigen dengan darah kaya karbon dioksida. Darah yang kaya karbon dioksida mengalir menuju serambi kanan, kemudian dipompakan ke paru-paru sehingga terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen mengalir ke serambi kiri, kemudian dipompakan ke bilik. Dari bilik, darah dipompakan ke seluruh tubuh.
Dan ini untuk gambar sistem peredaran darah amfibi. 5. Reptilia. Organ peredaran darah reptil terdiri dari jantung, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri. Reptil memiliki jantung dengan 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Namun antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi bilik yang belum sempurna, sehingga darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya karbon dioksida bercampur. Perhatikanlah untuk sistem peredaran darah reptilia berikut. 6 adalah hewan burung. Burung memiliki peredaran darah berupa jantung, pembuluh darah arteri, dan pembuluh vena. Jantung burung memiliki 4 ruangan dengan sekat yang sempurna, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sehingga darah tidak akan bercampur antara darah yang kaya oksigen dengan darah yang kaya karbon dioksida. 7. Mamalia. Mamalia memiliki organ peredaran darah berupa jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Jantung mamalia terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat dengan katup penghubungnya. Dan ini gambar sistem peredaran darah mamalia. Pembahasan materinya sudah selesai, dilanjut dengan tugas tema. Tugas pertama SBDP, jawablah 4 soal berikut dengan tepat. Tugas kedua bahasa Indonesia, perhatikanlah terlebih dahulu untuk pantun berikut. Lalu jawablah soal nomor 1. Ini lanjutan soal nomor 2 bahasa Indonesia. Tugas ketiga IPA, ayo jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang tepat. Lanjutan soal IPA, ada 4. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran kita di hari Senin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.